Stasiun Pasar Senen hingga H-2 hari ini masih diramaikan oleh pemudik ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak Kamis pagi hingga siang hari ini, keramaian pemudik yang menggunakan armada kereta melalui stasiun Pasar Senen masih terlihat. Volume penumpang bertambah sebanyak 24.200 orang untuk keberangkatan hari ini melalui stasiun Pasar Senen. 32 kereta api hari ini dioperasikan dari stasiun Pasar Senen dengan okupansi keterisian tempat duduk mencapai 100%. Baik, pemirsa, kita ke stasiun Senen, sudah ada rekan Camar Haina di sana. Selamat siang, Camar. Seperti apa kepadatan para pemudik yang ada di stasiun Pasar Senen siang hari ini? Baik, selamat siang Gede, April dan juga pemirsa. Kami begitu merasakan bagaimana bahagianya masyarakat untuk bisa mudik di tahun ini, tahun pertama tanpa adanya PPKM dan juga sejumlah pembatasan. Kami bisa gambarkan kepada Anda bahwa sejak pukul 5 subuh tadi, ini mereka sudah mulai memadati selasar kedatangan dari stasiun Senen. Dan untuk data terakhir yang kami dapat dari PT KAI Daob 1, seperti yang April tadi sebutkan, bahwa ada sebanyak 24.200 penumpang yang melakukan keberangkatan dari Pasar Senen, stasiun Pasar Senen, dengan menggunakan 32 kereta api keberangkatan. Apabila kita bandingkan dengan waktu di tahun yang lalu, di periode yang sama, di 2 hari menjelang Lebaran, ini meningkat lebih dari 40%. Artinya kita bisa lihat bagaimana antusias masyarakat untuk bisa mudik bertemu bersama dengan keluarga. Dan tadi sekitar pukul 7 hingga dengan pukul 8, ini di belakang saya mengular antrian yang cukup panjang begitu, dikarenakan apabila kita melihat kepada kebiasaan masyarakat, ada sejumlah penumpang yang memang tidak secara reguler menggunakan kereta api, sehingga mereka kebingungan untuk bisa melakukan pencetakan tiket. Nah, untuk bisa mengakomodir hal tersebut, pihak dari PT KAI Daob 1 ini menambahkan customer service mobile untuk bisa membantu calon penumpang. Dari 1 juta tiket yang tersedia untuk moda angkutan dari transportasi mudik ini sudah terjual lebih dari setengahnya, yakni 590.000 tiket sudah habis terjual. Sementara untuk daerah yang saat ini menjadi favorit ini masih ada di Jogja, Semarang, dan juga Surabaya. Antisipasi lain yang dilakukan apabila pada tahun sebelumnya, di tahun 2022, ini hanya perharinya rata-rata menyiagakan sebanyak 59 kereta api. Namun pada tahun ini, pihak dari PT KAI Daob 1 rata-rata menyediakan 70 kereta api untuk bisa mengakomodir masyarakat yang akan mudik ke kampung halamannya. Kemudian juga untuk pemesanan tiket, ini juga masih sama. Anda bisa melakukan pemesanan tiket di aplikasi KAI Akses, dan Anda tidak perlu melakukan pencetakan tiket, hanya perlu menunjukkan barcode dari kode pemesanan yang sudah ada, dan ini waktunya tentunya lebih efisien. Namun apabila Anda melakukan pemesanan secara langsung atau melalui on the spot, Anda harus 3 jam sebelumnya sudah berada di stasiun untuk melakukan pemesanan. Jadi misalnya apabila Gede dan juga April akan berangkat pada pukul 1 siang, artinya pada pukul 10, sekitar pukul 10 ini sudah harus melakukan pemesanan tiket secara langsung agar tidak ketinggalan kereta. Dan jangan lupa bahwa untuk persyaratan saat ini juga masih sama, untuk tidak diperlukan adanya tes COVID-19, namun diperlukan adanya vaksinasi booster untuk dewasa, dan untuk usia 12 hingga dengan 17 tahun ini wajib divaksin dosis kedua. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan angkutan barang yang Anda bawa, atau apabila Anda membawa oleh-oleh ataupun juga hal-hal yang akan dibawa untuk diberikan kepada keluarga, ini maksimal hanya diperbolehkan dibawa ke kabin, maksimal adalah 20 kg. Sementara lebih dari itu akan mendapatkan charge, dan Anda bisa menggunakan KAI Kargo yang sudah disediakan oleh PT KAI Daob 1. Sementara demikian, Gede, April, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Camar Haina melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat terpantau padat. Kepadatan di jalur Limbangan terjadi hampir 10 km. Situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat terpantau padat. Peningkatan volume kendaraan meningkat signifikan. Berdasarkan informasi dari petugas gabungan, kenaikan volume kendaraan yang melintas di kawasan Limbangan sudah mencapai 70%. Per hari ini sudah ada 55.000
kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Bagi pemudik yang akan melintas di jalur selatan, khususnya wilayah Limbangan, Malangbong, serta Gentong, Jawa Barat, diimbau untuk tetap waspada dan hati-hati. Hal ini karena banyak jalanan yang berliku serta naik turun sehingga rawan terjadi kecelakaan. Pemirsa, jelang sidang isbat yang akan digelar Kementerian Agama sore hari nanti, sejumlah kesiapan dilakukan. Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Aceh menyiapkan 7 alat pantau hilal yang dipusatkan di Gedung Observatorium Tengku Cik Kuta Karang, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Untuk memantau hilal penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah, tim Falakia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, BMKG Aceh, Majelis Ulama Indonesia, serta para ahli astronomi melakukan pemantauan hilal di 6 titik pemantauan di seluruh Aceh. Ke-6 titik tersebut yaitu Gedung Observatorium Tengku Cik Kuta Karang Aceh Besar, Tugu 0 km Indonesia Kota Sabang, Bukit Blangtiron Perta Arun Gaslok Semawe, Pantai Lok Galumpang Aceh Jaya, Popswak Gedebang Aceh Barat, serta Pantai Nancala Kabupaten Simelu. Untuk Kanwil Kementerian Agama akan menyiapkan 7 alat optik untuk mengamati hilal. Tak hanya Aceh, persiapan pemantauan hilal juga dilakukan di Medan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi 2.000 pemudik di Sumatera Selatan dengan mudik gratis menggunakan kereta api dan bus. Mudik gratis diadakan untuk meminimalisir kemacetan yang disebabkan pemudik dengan kendaraan pribadi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung proses keberangkatan pemudik di stasiun kereta api Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Program mudik gratis yang digagas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini disambut antusias para pemudik. Lebih dari 2.000 pemudik menggunakan jasa layanan kereta api dan bus lintas kota antar provinsi. Mudik gratis dengan moda transportasi umum ini merupakan terobosan Pemprov untuk menciptakan kenyamanan pemudik saat di perjalanan. Selain itu, mudik menggunakan transportasi umum juga dapat mengurangi terjadinya kemacetan dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Antusiasme atau animo masyarakat yang mau mudik tahun ini luar biasa. Nah, untuk itu Pemprov memfasilitasinya agar tidak terjadi kemacetan khususnya di jalan raya. Sementara di sisi pemudik, tentu saja program ini sangat membantu meringankan biaya mudik mereka. Dari saya sangat berharga, walaupun ini tiketnya sebelumnya bayar digratiskan, sangat membantu warga. Untuk harapan saya untuk kedepannya semoga adanya program ini terus berlanjut. Selain di stasiun Kertapati, Gubernur juga melepas keberangkatan 748 pemudik dengan 19 armada bus antar kota lintas provinsi dari Terminal Alang-Alang Lebar, Palembang. Tujuan para pemudik dengan bus ini bervariasi, yakni Medan, Sumatera Utara, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan Solo, Jawa Tengah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Fenomena alam langka gerhana matahari hibrida terjadi di Indonesia. Ya, jelang Lebaran tahun ini, Indonesia akan kehadiran fenomena alam langka yang bernama gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida adalah gerhana matahari yang mengalami 2 fase sekaligus, yakni fase cincin dan fase total. Fenomena ini akan membuat langit di Indonesia bagian timur mengalami fase total, sementara di Indonesia bagian barat akan mengalami fase cincin saja. Menurut keterangan dari Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional, awal sebagian dari gerhana akan terjadi pada pukul 9:26 waktu Indonesia Barat, dengan puncak gerhana di 10:48 waktu Indonesia Barat dan akhir sebagian di 12:16 waktu Indonesia Barat.
Gerhana matahari hibrida ini diprediksi berdurasi 2 jam 50 menit dengan obskurasi 52,59%. Pemirsa, jemaah Aulia di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar perayaan Jemaah Masjid Aulia Hari Raya Idul Fitri 2023 hari ini. Jamaah Aulia di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta pagi tadi menggelar sholat Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri digelar hari ini berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh pengasuh Jamaah Aulia. Meski merayakan Idul Fitri lebih awal dari ketetapan pemerintah, pengasuh Jamaah Aulia mengimbau jamaahnya untuk tetap menghormati perbedaan. Sementara itu, ratusan jemaah Tarekat Naqshbandiyah di Padang, Sumatera Barat juga melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini. Salah satunya di Masjid Baitul Makmur, Kampung Binuang, Kecamatan Pau, Kota Padang. Penetapan jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah ini dilakukan berdasarkan perhitungan kalender jemaah Tarekat Naqshbandiyah serta dengan metode hisab dan ruqyat. Sebelumnya para jemaah Naqshbandiyah ini telah melaksanakan puasa selama 30 hari.